Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Amel Z. Nah baiklah, di video kali ini saya akan memberikan sebuah cara dan tips buat teman-teman yang mau dan kepingin buka usaha konter. Gimana tips dan caranya agar konter kita itu cepat balik modal bagi teman-teman yang membuka usaha dengan 10 juta ke atas. Terus gimana tipsnya agar cepat maju, dan gimana caranya agar keuntungan kita itu maksimal. Yang penting cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi di channel ini saya akan ngebahas mulai dari awal ngerintis konter sampai konter kita itu udah punya yang namanya sistem. Dan teman-teman itu bisa ninggalin konter tanpa perlu khawatir stok barangnya kurang, keuangan kurang, dan lain-lain sebagainya. Saya akan jelaskan secara bertahap di channel ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan follow saya di TikTok dan Facebook Amel Z. Nah oke, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuka usaha konter adalah pertama itu adalah dengan niat dan mulai dengan modal seadanya. Kalau misalnya kita ingin membuka usaha konter itu tidak perlu modalnya harus banyak sampai ratusan juta. Bahkan di video sebelumnya saya udah buat, teman-teman boleh cek. Kita itu bisa buka usaha konter dengan modal 2 juta rupiah. Itu udah sama etalase, barang-barang, handset, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi untuk melihat cara membuka konter pulsa dengan modal 2 juta rupiah. Nah, bahkan di sini sebenarnya kita juga bisa membuka si usaha konter pulsa itu dengan modal 500 rupiah. Cuma modal 500 rupiah itu hanya cukup untuk membeli beberapa voucher dan untuk saldo PPOB kita ya. Dan tips yang kedua, teman-teman itu harus memilih tempat yang strategis. Tempat yang strategis di sini bisa dibilang dekat dengan sekolah, dekat dengan kantor, dekat dengan pasar raya, dekat dengan pajak, dan instansi-instansi lainnya. Yang penting orang sering di situ lalu lalang ataupun lewat ya. Dan jangan pula teman-teman itu memilih tempat yang memang sih strategis di kota ya, cuma di situ jalannya sempit dan satu arah dan buat susah untuk parkir ya. Jadi menurut aku itu kurang relevan. Jadi teman-teman pilihlah tempat yang strategis, yang biasa-biasa aja, tapi menurut teman-teman itu cocok lah untuk mendirikan usaha konter untuk pemula. Nah, dan cara yang ketiga, kita itu harus pandai-pandai dalam memilih distributor ya. Distributor itu dalam arti di mana grosir ataupun tempat kita belanja aksesoris, tempat kita belanja voucher dan kartu perdana internet, dan aplikasi yang kita gunakan untuk pengisian token pulsa, PPOB, dan lain-lainnya. Dan aku juga udah ngebahas tentang aplikasi yang harus kita pakai, memang keren dan bagus banget. Teman-teman bisa langsung cek video aku yang sebelumnya atau langsung klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Jadi kenapa kita harus memilih distributor yang bagus, yang baik? Karena di situ kita juga akan melihat harga pasar dan perbandingan kepada outlet-outlet yang lain. Jadi penting banget kita itu harus melihat yang namanya melihat dan mencari distributor yang bagus, yang harganya itu ya kalau bisa yang murah dan terjangkau ya. Nah, dan yang keempat, kita itu sebagai konter pemula, walaupun modal kita cuma 2 juta rupiah, teman-teman itu harus peralatannya ataupun aksesorisnya untuk sebuah konter itu harus lengkap ya. Karena biasanya yang dibeli, yang dibutuhkan orang-orang itu, dan di video yang sebelumnya yang aku jelaskan di awal tadi itu udah ada ya semua rinciannya. 2 juta rupiah itu udah cukup untuk belanja anti gores, untuk belanja kabel data, charger, kabel Type-C, micro, iPhone, dan lain sebagainya. Cuma produknya itu terbatas, walaupun cuma 5 piece aja. Terus walaupun chargernya cuma 3 piece aja. Terus anti goresnya walaupun cuma beberapa, karena modal anti gores itu nggak terlalu mahal ya. Dan aku udah bahas juga modal anti gores itu cukup murah banget. Dan selanjutnya teman-teman itu harus mendesain konter teman-teman itu sebaik, secantik, dan semenarik mungkin. Nah, jadi tampak dari luar itu harus cantik, harus menarik, harus bersih, harus rapi, dan tersusun dengan rata. Jadi teman-teman itu butuh yang namanya spanduk, banner, ataupun poster-poster yang akan menunjukkan bahwa ini ada konter, saya baru buka konter. Jadi teman-teman itu membutuhkan yang namanya poster tadi, spanduk tadi. Dan untuk membuat spanduk ini sebenarnya modalnya itu tidak terlalu mahal. Untuk harga spanduk itu bisa sampai dengan 30.000, dan untuk kayu batangannya itu, untuk kerangkanya itu satu batang hanya 4.000 kalau di sini ya guys, di tempat saya.
Cuma di tempat teman-teman itu saya kurang tahu harganya berapa, bisa aja cek ke lokasi. Dan untuk menghemat biaya, teman-teman itu bisa buat kerangkanya sendiri, terus ditempelin lampu-lampu strip, lampu LED yang warna-warni yang kelap-kelip itu teman-teman bisa tempel. Jadi kalau malam hari konter teman-teman itu tetap terlihat ya. Jadi itu namanya pemancing. Nah, jadi konter kita itu memang harus terlihat rapi, bagus, bersih, terus menarik. Menariknya itu kita menjelaskan di spanduk kita itu kita jualan apa aja, ada token pulsa listrik dan lain-lain sebagainya ya. Jadi harus terpampang jelas, harus besar, jadi orang dari jauh sebelah kanan sebelah kiri melihat, oh di sini ada yang baru buka konter. Nah, jadi itu penting banget ya untuk menunjang konter kita itu lebih terlihat kepada orang-orang yang lewat di sekitar konter kita. Nah, oke. Tips selanjutnya teman-teman itu harus menghindari yang namanya hutang ya. Contohnya seperti ini, udahlah modal kita sedikit terus kita kasih orang hutang pulsa, hutang token. Jadi perputaran modal kita itu lambat ya, karena macet di hutang piutang. Jadi kalau bisa jangan terima transaksi hutang piutang. Lebih baik kita bilang secara baik-baik tidak menerima hutang piutang, ataupun kita hindari sebisa mungkin ya, karena itu akan membuat perputaran modal kita itu macet dan lambat. Nah, oke. Selanjutnya teman-teman itu harus pandai dalam menganalisa pasar dan berinovasi ya. Dalam arti kita itu menganalisa pasar, jangan sampai kita ini konter pemula, harga kita itu sangat jauh mahal ataupun tinggi ya. Jadi biarlah kita itu mematokkan harga penjualan pulsa itu standar. Jadi kita harus pandai-pandai dalam melihat pasar dan berapa harga jual, berapa harga beli, berapa harga modal, dan berapa keuntungan dan margin yang akan kita bagi setiap harinya. Jadi di sini kita itu harus pandai dalam melihat pasar. Contohnya ada konter jaraknya misal 1 kilo ataupun 500 meter dari lokasi kita. Nah, mereka itu harga pasarnya berapa, harga ininya berapa, dan jangan pula teman-teman itu menjual di bawah rata-rata. Itu namanya sama aja membunuh konter kita yang masih pemula. Jangan perang harga lah. Kita harus menempatkan konter kita itu standar dengan harga pasaran yang ada di pasar ya. Nah, terus kita itu juga harus pandai yang namanya berinovasi. Berinovasi di sini teman-teman itu harus mengikuti tren, terus kita harus update. Oh, ini ternyata kurang. Oh, ini cara ini kurang. Misalnya dalam susunan etalase teman-teman itu terlihat terlihat kosong. Jadi gimana cara kita berinovasi supaya dari depan itu susunan voucher dan lain-lainnya itu terlihat rame, terlihat banyak dan penuh. Nah, jadi di sini teman-teman itu harus pandai-pandai dalam berinovasi untuk konter teman-teman. Nah, jadi kompetitor kita yang lain itu bisa jadi motivasi untuk kita juga ya. Oh, dia seperti ini. Tapi kita jangan mengikuti atau malah menjadi perang harga. Kita malah harus terus berinovasi secara baik dan secara sehat. Kalau misalnya konter teman-teman itu dindingnya masih polos, belum ada gantungan, teman-teman itu bisa buat gantungan dan ram sendiri dengan budget 50.000 mungkin menurut saya cukup ya. Untuk ukuran 2 meter kurang lebih, untuk ukuran 2x1 ataupun 1x1 meter, modalnya cuma Rp50.000. Jadi harus pandai-pandai dalam berinovasi. Yang lain udah pada pakai sistem, sementara kita masih hitungan manual dan lain-lain sebagainya. Jadi kita pun sebagai owner harus update ya, update ilmu dan update skill. Karena di sini saya pun juga masih belajar. Nah, di sini saya memberikan pengalaman saya selama kurang lebih membuka konter 1 tahun. Oke, dan tips selanjutnya supaya konter kita itu cepat maju dan cepat balik modal, kita itu harus menyimpan keuntungan. Nah, misalnya hari ini keuntungan kita 100.000. Nah, 100.000 itu kalau bisa kita pakai cuma 30%, alias untuk kebutuhan sehari kita pakai cuma 30.000, terus 70.000-nya kita gunakan kita letakkan lagi di konter untuk perputaran uangnya. Jadi supaya cepat balik modal kita itu, kita pun harus pandai dalam memanage keuangan konter, keuntungan, pengeluaran dan lain-lain sebagainya. Karena untuk merintis sebuah usaha itu tidaklah mudah ya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai kita berinovasi sambil kita menabung dan sambil kita belajar untuk kemajuan konter dan supaya kita itu cepat yang namanya balik modal. Nah, dan
supaya kita itu juga cepat maju tadi, untuk usaha konter itu kita juga harus pandai meletakkan dalam harga jual dan berapa modal kita. Nah, biasanya kalau untuk konter itu keuntungannya itu biasanya 50% ya dari harga modal. Dan di channel ini saya juga akan terus memberikan update kepada teman-teman aplikasi yang wajib konter punya dan lain-lain sebagainya, saya akan bahas dan bedah di channel Amel Zen. Nah, dan yang terakhir adalah promosi. Sama pelayanan kita itu harus ramah, harus senyum, harus sopan, dan harus baik, karena pepatah mengatakan pembeli itu adalah raja. Jadi kita itu harus melayani pembeli kita itu dengan baik, dengan ramah, dan dengan sopan. Kalau misalnya mereka minta registrasikan kartu dan lain-lain, kita harus juga menyanggupi dan menyediakan hal tersebut, karena ini juga mempengaruhi untuk kemajuan konten kita ke depannya. Yang penting kita harus terus berinovasi, melihat harga pasar, melihat target, terus apa yang akan kita lakukan selanjutnya, dan promosi di media sosial dan melalui saudara-saudara dan semuanya. Kalau misalnya teman-teman baru buka konter, bisa bayar listrik, bayar ini dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itu tadi tips dari Amel Zen. Pas setiap melakukan transaksi itu jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pelanggan yang udah berbelanja ataupun melakukan transaksi di konter kita. Nah, oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga konter teman-teman juga cepat maju dan cepat berkembang. Dan di channel ini aku akan bahas tentang yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Aku Amel Zen. See you next video and goodbye guys.